Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Ludus? Saya mendoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat menunaikan kewajiban dan tugas kita sehari-hari, rutinitas dengan keadaan baik-baik saja. Sahabat Ludus, hari ini atau tepatnya pagi ini ya, saya sedang dalam perjalanan sahabat menuju ke sebuah atau suatu tempat ya, yang jauh dari tempat domisili saya, dan sengaja saya melakukan perjalanan ini melalui jalan alternatif sahabat, yaitu jalan alternatif dari Bojonegoro menuju Ngawi, tetapi lewat tengah, dalam arti melewati atau menembus lebatnya hutan yang ada di wilayah ini sahabat. Nah, ini seperti yang sahabat-sahabat saksikan, hutan sangat rimbun dan lebat sahabat, karena memang masih musim hujan, sehingga pohon-pohon jati masih rimbun dengan dedaunannya. Maaf, saya agak flu sahabatnya. Nah, ini saya memilih jalan tembus ini kenapa? Karena ya ini alasannya sahabat, adem dengan pemandangan hijau royo-royo seperti ini sahabat. Kalau saya melewati jalan nasional seperti biasa, padat dengan kendaraan, kemudian juga panas sekali ya. Nah, ini saya memilih jalan dengan rimbunan, dan ini juga masih banyak warga masyarakat lain yang juga menggunakan jalan ini sahabat ya. Sebagai informasi, jalan yang saya tembus ini adalah jalan poros antar kecamatan yang menghubungkan mulai dari kecamatan Dander, Ngasem, kemudian Tambak Arjo, dan sampai ke tembus Ngerau, yang nanti bisa melanjutkan perjalanan sampai ke Ngawi, Madiun, dan seterusnya sahabat. Jalannya cukup mulus sahabat, sebagai memang seperti inilah Kabupaten Bojonegoro. Sarana jalannya memang mulus semua, sudah tidak ada lagi jalan yang berlubang-lubang ataupun jalan yang susah ditembus sahabat. Semuanya mulus. Selain dicor, juga ada yang dicor lalu diaspal, terutama jalan-jalan yang merupakan penyangga kecamatan sahabat, itu setelah dicor diaspal sehingga mulus itu sahabatnya. Dan ini banyak sekali jembatan-jembatan di sekitar ini karena banyak sekali kali-kali kecil sahabat. Nah, ini catnya ini sekarang sudah mulai tidak seragam sahabat. Ada yang ciri khas lama yaitu hitam putih itu merah putih, hijau dan putih sahabat ya. Ya, ini saya sudah memasuki wilayah area Kayangan Api sahabat ya. Ini baru saja tadi saya lewati tadi, tapi sengaja saya tidak masuk ke area Kayangan Api tersebut sahabat, karena saya sudah membuat video di tempat itu. Nah, ini saya lanjutkan perjalanan. Jadi sekali lagi tadi saya sering salah ngomong sahabat ya, entah ini kenapa. Jadi jembatan ini aslinya ini sahabat, warnanya ya selalu dengan ciri khas cat lorek hijau dan putih. Tapi belakangan sudah ada yang diganti dengan hitam dan putih. Ya, mungkin punya alasan tertentu sahabat ya. Tapi secara umum ini masih jembatan-jembatan ini masih didominasi oleh warna putih hijau. Nah, inilah sahabat, nyamannya kalau saya terutama ya, sahabat-sahabat mungkin juga merasakan kalau melewati jalanan yang mulus dan berada di dalam hutan seperti ini, kesan di hati dan mata kita ini terasa sejuk sekali. Ya, cuma saya jujur eman-eman ini ya, banyak lahan-lahan yang sekarang ini hutannya sudah dapat dikatakan tidak ada, sudah diganti dengan tanaman tumbuhan yang tidak terlalu tinggi sahabat. Sebagian besar ini
ditanami itu loh, jadi perkebunan kayu putih sahabat di wilayah ini loh ya, bukan di tempat lain. Maksud saya di jalan-jalan yang saya lalui ini sahabat, kanan kiri ini banyak hutan yang dibuka. Saya nggak paham ini apakah memang kehendak dari perhutani ataukah ada regulasi baru yang apa begitu. Saya mohon maaf nggak bisa menjelaskan, dan saya juga mohon maaf kalau saya memberikan narasi yang salah. Nah seperti kanan saya ini sahabat ya, ini sudah berubah menjadi lahan pertanian dan menjadi perkebunan kayu putih gitu. Nah semoga ini ada maksud tertentu dan memang sudah ada konversi. Ya ini saya sudah masuk di perempatan sahabat ya. Kalau ke kanan itu ke arah Ngasem, kalau ke kiri ke arah Ngawi dan lain-lain. Kalau lurus ini saya nanti akan menembus Kecamatan Tambak Rejo sahabat. Nah ini saat saya lanjutkan perjalanan, ini masuki perkampungan ya. Tapi ya perkampungan di dalam hutan sahabat, maksudnya masih didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan hutan seperti ini. Karena ini pasar sahabat, jadi ya ramai. Nah ini sahabat, jadi perjalanan terus saya lanjut, tapi nanti saya tidak sampai ke daerah Ngawi, tidak sahabat, hanya sampai di ya lokasi tertentu saja. Nanti video ini akan saya potong karena memang terlalu lama nanti kalau saya gunakan saya videokan semua. Saya ingin memberi informasi kepada sahabat-sahabat bahwa walaupun di pelosok desa, di masuk hutan dan keluar hutan, jalanan di Kabupaten Bojonegoro semuanya mulus sahabat, beton cor yang cukup tebal sehingga nyaman untuk dilalui ya. Seperti ini sahabat, kembali masuk hutan tapi jalanan sudah dicor seperti ini, jadi nggak akan ada lubang-lubang atau genangan-genangan air yang ada di jalanan ini, walaupun ini di hutan dan di daerah persawahan yang cukup jauh dari permukiman ya sahabat ya. Ini sengaja saya tidak terlalu kenceng mengendarai kendaraan karena sambil menikmati kanan kiri jalan yang hijau ini sahabat. Nah ini seperti ini, yang sebelah kanan ini didominasi oleh tumbuhan itu loh sahabat, kayu putih ya. Ini kayak lahan kosong, tapi sebenarnya ini maruh permajaan. Kalau sebelah kiri ini masih jati ya, walaupun juga jati permajaan, jati yang baru ditanam beberapa tahun yang lalu sahabat. Sebelah kanan selain ditanam palawija juga ada tadi yang saya sebut berkali-kali tanaman kayu putih gitu ya. Saya nggak tahu ini konversi apa sehingga konversi jadi apa, saya juga nggak paham gitu ya. Nah ini sahabat ya, perjalanan saya untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat bahwa ada jalan tembus yang mulus, yang tidak kalah dengan jalan nasional, di mana semuanya beton cor seperti ini. Ini kanan kiri sekarang ini sudah nggak ada hutan sahabat ini, yaitu diganti dengan tanaman tadi yang saya sebutkan ya, kayu putih gitu ya. Semoga suatu ketika nanti akan dikembalikan sebagai fungsi hutan ya. Ini hanya saya doa saja ya, kalau memang perhutani punya kebijakan khusus ya. Saya kurang paham. Yang sebelah kiri hutan kayu putih, yang sebelah kanan ini masih ada beberapa gerombol ya, tanaman jati sahabat. Tapi overall bahwa perjalanan ini tetap sejuk sahabat, karena kanan kiri ini semuanya hijau begitu. Inilah yang menyebabkan saya memilih perjalanan saya yang cukup jauh tapi melewati hutan seperti ini sahabat. Saya tidak melewati jalanan umum yang artinya jalan nasional di mana ramai sekali sekarang ini dan panas. Kalau kita lewat hutan ini adem ya. Jadi inilah sekilas sahabat ya, petualangan saya di dalam perjalanan ini, memberikan informasi saja kepada sahabat-sahabat. Nggak usah khawatir pakai kendaraan apapun memasuki wilayah Bojonegoro sisi manapun, perjalanan kita insya Allah nyaman
Nggak usah takut ada jalan rusak, sahabat ya. Jalan antar kecamatan, jalan antar desa, itu semuanya sudah beton cor seperti ini. Alhamdulillah sahabat, Allah memberikan kenikmatan kepada masyarakat Bojonegoro. Semoga pemimpin-pemimpin kami ya amanah, sehingga kekayaan alam berupa minyak bumi yang sekarang terpendam di dalam perut bumi Bojonegoro ini kelak benar-benar bisa memakmurkan kami yang ada di Bojonegoro sebagai warga negara dan warga kabupaten. Bukan hanya berupa beton cor seperti ini saja jalan-jalannya, tapi fasilitas-fasilitas lain semakin menggeliat hari-hari ini ya sahabat ya belakangan. Baik itu sekolah, kemudian madrasah, kemudian juga rumah sakit, puskesmas, pasar dan sebagainya, ini sekarang sudah ada jauh kemajuan ya. Sehingga lambat laun semoga nanti dengan PAD yang sudah berbilang triliun, merupakan salah satu dari kabupaten terkaya di Provinsi Jawa Timur, dan mungkin suatu ketika nanti bisa juga menjadi kabupaten terkaya di Indonesia. Semoga jika memang minyak bumi ini dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 33 itu sahabat ya. Nah ini yang saya maksudkan sahabat. Ini ada jembatan baru yang direnovasi, catnya berganti menjadi merah. Kenapa ya lambe saya ini kok merah terus ini? Menjadi hitam putih ya, yang dulunya hijau putih ya. Tapi enggak apa-apa, hanya cat saja, enggak begitu masalah. Yang penting jembatannya kokoh. Apa arti cat warna-warni apapun jika nanti jembatannya tidak bagus itu sahabat ya. Nah ini saya memasuki lahan pertanian sahabat. Nah ini kembali lagi ke hutan. Memang video saya banyak saya skip sahabat ya, karena memang terlalu panjang kalau saya biarkan saya videokan semuanya gitu ya. Ini jembatan di tengah hutan sahabat yang menghubungkan jalanan. Jalan ini kelihatannya baru sahabat ya, dan ini belum dicor. Tapi pasti akan dicorkan. Ini sudah dikeraskan dengan sirtu sahabat ya. Ini berada di wilayah Kecamatan Tambahrejo sahabat. Nanti sebentar lagi saya akan melewati desa di mana tempat kelahiran Bapak Menteri siapa namanya Pratekno itu dan adiknya yang sekarang menjadi Bupati Bojonegoro. Di kecamatan ini sahabat, di Kecamatan Tambahrejo. Desanya Dolok Gede ya. Sebentar lagi saya akan melewati, saya tidak mampir sahabat. Siapa saya gitu ya kan. Itu sehingga ini jalan baru yang masih berupa jalan sirtu sahabat, belum dicor ya. Nah ini saya lanjutkan perjalanan, ini sudah memasuki jalan yang normal lagi sahabat. Di depan itu nanti adalah desa di mana tempat kelahiran Bapak Menteri kita Pratekno dan adiknya yang sekarang menjadi Bupati Bojonegoro, yaitu Pak Wahono ya. Nanti di depan ya melewati, semoga tidak hujan. Nah, ini mendung sahabat masalahnya ya. Ini sudah mendung. Nah, ini wilayah desa tersebut. Ini masuk ke desa Dolok Gede sahabat ya. Ini desa yang cukup rindang, asri gitu sahabat ya. Yang berada di wilayah tepi hutan sahabat ya. Nah, inilah desanya memiliki gor sahabat ya, yang cukup megah. Nah ini desa Dolok Gede ya. Dan ini saya sudah keluar dari desa tersebut sahabat ya. Dan saya kira demikian sahabat perjalanan saya, video perjalanan saya maksudnya. Semoga sahabat terhibur dan video ini memberi informasi alternatif bagi sahabat-sahabat yang mau perjalanan
Ngawi Bojonegoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.